Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, video ini saya mau sharing singkat aja tentang organik versus iklan, khususnya di Shopee. Jadi singkat aja, apa itu organik, apa itu iklan? Iklan itu kita bayar untuk ngedatengin traffic. Kalau organik itu nggak bayar. Sesimpel itu ya. Dan kalau kita bandingkan organik versus iklan, organik itu memang masih yang paling terbaik. Mau Anda sejago apapun iklan, organik itu masih paling baik. Karena produknya itu apa? Organik itu yaitu word of mouth atau mulut ke mulut. Word of mouth. Itu semua orang pengen diomongin mulut ke mulut tentang produknya. Jadi itu organik, kan nggak bayar. Terus viral, jadi konten-konten yang viral itu kan organik karena netizen saling nge-share jadi viral. Semua orang pengen kayak gitu, semua marketer pengen mendapatkan itu. Lalu yang ketiga adalah branding. Jadi tujuan utama branding adalah biar orang ingat. Ketika orang ingat, orang googling, orang cari produk kita itu secara organik. Mereka mencari produk kita dengan nggak perlu diiklanin. Nah, itulah namanya branding. Jadi organik ini masih yang terbaik. Tapi susahnya bukan main. Silahkan cobain aja. SEO lah, YouTube lah, apalagi pokoknya susahnya bukan main untuk bisa sukses di organik. Butuh konsistensi yang bukan setahun 2 tahun, mungkin 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun, saya nggak tahu karena saya juga belum membuktikannya berhasil. Kalau iklan ini kurang lebih sama, cuman ya bayar. Nah, bayarnya ini ya bisa mahal, bisa murah, dan seterusnya. Dan ini relatif lebih mudah karena kita bayar. Oke, saya mau ngasih ilustrasi di Shopee. Jadi kenapa ini penting? Jadi nggak semua omset kita di Shopee itu iklan semua. Nggak semua nggak semua dari 100% omset ini 100% itu pasti ada organik, ada iklannya. Nah, ini juga sering saya bilang bahwa iklan itu bukan segalanya. Iklan bukan segalanya. Masih banyak faktor-faktor lain yang membuat produk Anda jadi laku, jadi laris di Shopee. Kalau dibilang iklan adalah penentu, ya mungkin, tapi nggak segalanya. Nah, bisa dilihat ini contoh brand baru saya itu yang di food itu. Kalau di Seller Center dia omset 7 hari ke belakang 740.000. Sedangkan di iklan Shopee itu 440.000. Artinya kalau saya buat grafik kayak gitu, brand yang baru itu, ini omset seluruhnya adalah 700.000, lalu ada omset iklannya itu di sekitar 400.000. Artinya yang atas ini kemungkinan besar adalah bukan iklan alias organik. Terus toko saya satu lagi yang baju Yuli saya kasih lihat. Ini di iklannya itu seminggu terakhir dapat sekitar 38 juta, lalu di bisnis centernya di 80 juta. Berarti yang satu lagi ini adalah iklannya di sini 38 juta ya. Terus yang totalnya ada 80 juta. Artinya yang ini juga sama. Ini adalah dari 39 juta sampai 80 juta ini adalah bukan iklan. Yang iklannya cuma segini. Nah, kenapa ini penting, teman-teman? Jadi saya ilustrasikan kayak gini karena ada biaya iklan yang biasanya kita sebut dengan CIR atau ROAS. Kalau CIR itu adalah biaya iklan dibagi dengan omset yang dihasilkan oleh iklan. Kalau ROAS adalah return on ad spend, yaitu kebalikannya, yaitu omset yang dihasilkan oleh iklan dibagi biaya iklan. Jadi kalau CIR itu biasanya persentase, kalau ROAS itu biasanya kali atau times. Jadi kalau contoh ya, kalau misalkan keluar iklan 10.000, omsetnya 100.000, berarti CIR-nya adalah 10%. ROAS-nya adalah 10 kali. Nah, kalau melihat data ini, melihat bar chart ini, di mana ada data organik, kalau saya biasanya main beresiko, yaitu dengan membagi biaya CIR ini dengan omset keseluruhan, bukan dengan omset iklan. Jadi contohnya, budget ROAS saya adalah 8 ya, budget ROAS saya 8, untuk yang baju Yuli ini 8. Nah, perhitungan ROAS-nya ternyata yang aktual itu setelah dengan berbagai cara pakai perhitungan menghasilkan ROAS aslinya itu yang terhadap biaya iklan, omset iklan dibagi dengan biaya itu sama dengan 8. Tapi kalau omset seluruhnya dibagi dengan iklan itu sama dengan 14. Berarti saya masih punya
budget 8 ke 14, makanya minggu depan akan saya naikkan budget iklannya. Begitu terus, begitu terus, begitu terus. Jadi intinya melihat dibandingkan dengan omset seluruhnya. Kalau misalkan data dari minggu ke minggunya stabil, artinya iklan sama ini organik, ini iklan, ini organik, ini iklan, stabil padahal di iklannya sudah dinaikkan, itu artinya bagus. Tapi sejujurnya saya juga belum berhasil menerapkan itu. Yang intinya ketika ROAS terhadap omset keseluruhan itu belum mencapai budget, saya akan naikkan si budgetnya, atau belum nembus boncos, saya akan naikkan budgetnya. Jadi saya ambil resiko di situ. Harapannya apa? Harapannya yaitu biar omsetnya grow terus, alias keuntungannya grow terus. Oke, mungkin ini materinya agak berat, walaupun videonya singkat, tapi mungkin agak berat. Mudah-mudahan teman-teman mengerti. Jika jika teman-teman rasa ini ada manfaatnya, silahkan subscribe channel saya ini. Jika ada pertanyaan seputar hal ini atau seputar hal apapun juga boleh tanyakan di kolom komentar di bawah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.